Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Implementation of Bring Your Own Device atau BYOD at PT Guna Teknologi Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, kami dari grup A yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Safira, dengan NIM 1, lalu ada Ikadik Anamsuka Wirasaputra dengan NIM 51, lalu ada Gusto Gideon Ginting dengan NIM 74, dan terakhir ada Ngade Rusdinda Hartani dengan NIM 93. Tentunya saya akan menjelaskan untuk bagian pendahuluan. Dalam menjalani pekerjaan di kehidupan sehari-hari, biasanya manusia tidak bisa luput dari yang namanya internet. Untuk menggunakan jaringan internet, dibutuhkan suatu perangkat untuk menghubungkannya. Menurut data, pada tahun 2018, terdapat sekitar 10 miliar perangkat yang tersedia, yang berarti setiap orang di dunia memiliki lebih dari satu perangkat, dan sekitar 69% karyawan menggunakan perangkat seluler mereka untuk terhubung ke jaringan perusahaan, bahkan dalam organisasi dan BYOD. Dikarenakan sudah banyak organisasi yang menggunakan kebijakan BYOD, maka hal tersebut membawa banyak manfaat bagi karyawan serta organisasi. Namun di samping itu, mereka juga khawatir tentang kerugian dan tantangan yang mereka hadapi. Salah satu contoh resiko yang timbul adalah kerentanan data dan informasi. Pada saat ini, informasi merupakan aset terpenting bagi sebuah perusahaan, sehingga sangat penting untuk menjaga informasi-informasi tersebut agar tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada satu sisi, BYOD merupakan salah satu penyebab baru terkait kerentanan data dan informasi yang terjadi ketika karyawan mengakses data sensitif milik perusahaan menggunakan perangkat pribadi mereka yang digunakan untuk bekerja. Dalam penerapan kebijakan BYOD di PT Guna Teknologi Nusantara, diterapkan dalam mempertimbangkan 5 dimensi yang ada, yaitu kontrol data, kontrol akses jaringan, manajemen perangkat, dan pembuatan kerangka kerja pendukung. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan jurnal dan artikel. Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan jurnal dan artikel terkait yang berhubungan dengan topik BYOD. Pencarian jurnal dan artikel dilakukan melalui layanan Google Cendekia dengan memasukkan beberapa keywords yaitu BYOD, Bring Your Own Device, dan Bring Your Own Device pada perusahaan. Yang kedua adalah penyaringan jurnal dan artikel. Pada tahapan ini, penulis melakukan penyaringan terhadap jurnal dan artikel terkait. Jurnal dan artikel yang terkumpul tersebut akan disaring dengan memperhatikan judul, tahun terbit, abstrak, serta hasil dan pembahasan. Yang ketiga ada analisis temuan. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis terhadap jurnal dan artikel yang telah disaring. Pada tahapan analisis ini akan mengambil poin penting dari setiap sebagian yang menjadi fokus pembahasan pada jurnal ini. Dan yang terakhir ada pengamatan dengan studi kasus, yaitu pada tahapan ini akan dilakukan pengamatan dengan mengambil studi kasus pada perusahaan. Tahapan ini akan menjadi metode pengumpulan data yang bersumber dari divisi TI pada PT Guna Teknologi Nusantara. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil ini akan dilakukan pemetaan dari beberapa perbandingan penerapan BYOD yang telah dipaparkan sebelumnya dengan mempertimbangkan 5 dimensi yang ada, yaitu kontrol data, kontrol akses, kontrol jaringan, manajemen perangkat, dan pembuatan kerangka kerja pendukung di PT Guna Teknologi Nusantara. Nah, untuk hasil pemetaannya dapat kita lihat pada tingkat 1. Di sini solusi penerapan BYOD yang pernah dilakukan oleh PT tersebut yaitu kontrol perangkat, virtual private network (VPN), cloud computing management, serta kontrol akses jaringan. Berdasarkan hasil pemetaan penerapan yang terdapat pada tingkat 1, hanya ada satu solusi terbaik yang mencakup kelima dimensi kontrol keamanan BYOD, yaitu kontrol perangkat. Solusi kontrol perangkat memudahkan perusahaan atau instansi untuk mengontrol perangkat yang digunakan. Nah, salah satu model penerapan BYOD adalah Mobile Device Management. MDM mewakili titik pusat administrasi semua perangkat seluler yang digunakan di perusahaan terkait dengan masalah perusahaan. Kemudian berikutnya, penggunaan VPN menyediakan fasilitas kerahasiaan data, integrasi data, dan integritas antara perangkat pengguna dan jaringan milik perusahaan serta server yang digunakan. Penerapan VPN atau jenis komunikasi transkripsi lainnya disarankan dengan akses terbatas ke jaringan perusahaan untuk komunikasi antara perangkat dan server. Semua perangkat dengan akses ke jaringan dan aplikasi perusahaan harus didaftarkan dan dikelola secara terpusat oleh perusahaan. Nah, penerapan cloud computing pada BYOD ada 3 kategori layanan yang diterapkan, yaitu pada model cloud computing, yaitu keamanan pengguna dan perangkat, keamanan jaringan, serta keamanan cloud. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengamankan hal tersebut dari sisi perusahaan ada 3 di sini.
yaitu yang pertama ada mengamankan akses ke cloud dengan menggunakan teknik manajemen identitas, termasuk autentikasi yang kuat dan autentikasi multifaktor bila diperlukan. Berikutnya mendistribusikan sumber daya sebagai potongan antara beberapa cloud, mencoba untuk mengurangi nilai terisolasi dari setiap bagian. Kemudian mendefinisikan kelas cloud berdasarkan profil keamanan dan kepercayaan yang berbeda yang dapat ditegakkan oleh penyedia layanan. Kemudian terakhir yaitu penerapan kontrol akses jaringan bertujuan untuk autentikasi pengguna dan kontrol akses yang digunakan. Kontrol akses jaringan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perangkat pengguna dan menerapkan kebijakan keamanan sebelum memberikan akses ke sumber daya. Perangkat yang mencoba terhubung ke jaringan dinilai untuk berbagai faktor, termasuk tingkat kepercayaan, jenis lokasi penggunaan, dan pengguna sebelum memberikan akses. Dikombinasikan dengan sejumlah kemampuan yang tercantum di bawah ini, yaitu solusi akses kontrol jaringan dapat digunakan untuk mengimplementasikan BOD secara terkontrol. Hal ini mengingat kontrol terbatas yang dimilikinya atas data yang dapat diunduh pengguna ke perangkat mereka yang dapat terkena ancaman keamanan ketika perangkat yang sama digunakan di lingkungan kerja. Nah, untuk bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kesimpulan. Organisasi harus memastikan bahwa ketika pengguna menggunakan perangkat pribadi mereka untuk mengakses organisasi informasi, maka perangkat harus memenuhi beberapa standar keamanan serta perlindungan terhadap kejahatan internet untuk mencegah kebocoran dari data organisasi atau perusahaan. Pada satu sisi, BOD merupakan salah satu penyebab baru terkait kerentanan data dan informasi yang terjadi ketika karyawan mengakses data sensitif milik perusahaan menggunakan perangkat pribadi mereka yang digunakan untuk bekerja. Penerapan VPN atau jenis komunikasi transkripsi lainnya disarankan dengan akses terbatas ke jaringan perusahaan untuk komunikasi antara perangkat dan server. Kontrol akses jaringan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perangkat pengguna dan menerapkan kebijakan keamanan sebelum memberikan akses ke sumber daya. Meskipun kontrol akses jaringan mengontrol akses ke sumber daya organisasi dari perangkat pihak ketiga, itu tidak dapat menjadi solusi mandiri untuk menerapkan BOD. Salah satu cara membatasi hal ini dengan cara menggunakan virtualisasi desktop atau menggunakan kebijakan keamanan yang kuat pada konten yang dapat diunduh secara lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan, mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.